Dan yang kedua, saya adalah stand up komedian yang belum pernah ditegur oleh siapapun. Saya belum pernah ditangkap polisi, saya belum pernah ditegur oleh TNI, saya belum pernah ditegur oleh KPI, tapi saya pernah ditegur oleh gereja. Saya pernah disidang oleh seluruh gereja di Indonesia. Karena kenapa? Karena saya pernah stand up dan itu ada di YouTube. Saya bilang di Indonesia sekarang banyak pendeta bodoh. Pendeta se-Indonesia ngamuk coy. Saya sidang itu di Cikini, Mongol sendiri yang sidang 24 orang. Saya baru tahu bagaimana rasanya Rasul Paulus disidang di depan Mahkamah Agama. Yang sidang Mongol umur paling muda itu 69. Semua seopa-opa. Saya punya alasan kenapa saya bilang banyak pendeta bodoh. Karena pendeta kalau berdoa suka keterlaluan. Selalu minta Tuhan suruh datang. Pernah dengar doanya, Tuhan hadirlah di tempat ini, disuruh datang. Anda tidak baca Alkitab kalau Tuhan datang kiamat? Pernah baca kalau Tuhan datang apa yang terjadi? Kiamat suruh datang. So siap nganak? Tuhan hadirlah di tempat ini, meninggal kita pak, nya ada sisa, jangan dipanggil, karena Tuhan kita adalah Tuhan bukan tecelup, cina naik turun naik, bukan kasihan. Pendeta marah-marah loh pas saya kasih oh iya bener juga. Anda baca kitab Yohanes, Yesus pergi ke surga menyediakan tempat bagi kita, betul? Karena suruh dia turun. Kenapa anak kira Tuhan Yesus bermain benteng? Itu terlalu hot ngoni saya. Jadi kalau saya stand up, saya mah to the point. Saya kalau dimarahin gereja, saya pernah marah-marah gara-gara doa tutup mata. Anda bayangkan kita doa tutup mata, amin hilang tuh HP. Coy. Apalagi pendeta sekarang kalau berdoa kayak baca deklamasi. Tuhan terima kasih buat kasihmu, hilang tuh dompet. Jadi orang tanya ke Mongol doa yang benar tutup mata apa buka mata? Kenapa doa tutup mata? Karena abad ke-16 daerah Inggris Raya ada yang namanya penyihir. Mereka beribadah di gereja, penyihir ini lalu lalang di luar gereja. Supaya kita nggak ngelihat mereka, keluarlah keputusan untuk suruh tutup mata. Karena di Alkitab nggak ada ayat pendukung doa tutup mata. Ada di Matius 6 tentang hal berdoa. Perintahnya yang disuruh tutup pintu dan jendela, bukan mata. Masuklah ke kamarmu, kuncilah pintu dan jendelanya, dapat suruh tutup mata. Di kitab Taurat disuruh kita angkatlah tanganmu maka Tuhan akan turun. Itu doa yang benar, kenapa tutup mata? Jadi orang nanya, jadi Mongol kira-kira ini doa yang benar tutup mata apa buka mata? Kalau buka mata juga dilema. Kerukunan keluarga Kawanua Jawa Timur bikin ibadah pantai di Kute Bali. Pendeta yang pimpin doa, Tuhan Engkau berkati acara kami, semua buka mata, lewat bule pakai bikini. Yang laki pasti akan berteriak, oh haleluya. Dilema. Jadi yang benar doa tutup mata apa buka mata? Doa yang benar adalah buka tutup. Karena ada ayat pendukung di Alkitab, berjaga-jagalah dan berdoalah. Satu berdoa, satu jaga. Loh, saya pernah tinggal di asrama di gereja Penster. Yoto, dapat ikan ekor kan kita pasti senang. Oh haleluya, Tuhan baik. Mari kita berdoa, mujizat terjadi, ekor jadi kepala, darah Yesus. Kenapa tak tukar? Sebelah langsung ngomong, ingat deh, nuduh dosa. Oh iya kan. Mari kita pe ikan hilang. Ini bagaimana? Doalah berjaga. Tutu satu. Anak kote yang japan curi kang. Santai tuh.
Ya, teman-teman, itulah tadi mengenai stand up comedy dari Bang Mongol, di mana setiap stand up comedy Bang Mongol itu selain untuk menghibur, tapi juga memberikan pesan-pesan khusus untuk kita semua. Jadi tidak pernah gagal, teman-teman, stand up comedy yang disampaikan oleh Mongol. Oke, kita beralih bagaimana peperangan antara Iran, Israel, Amerika Serikat ini, teman-teman, di mana seorang pemimpin tertinggi Iran, Khamenei, tewas di tempat ketika Amerika Serikat dan juga Israel menyerang pada hari Sabtu kemarin. Dan ini masih berlangsung serang menyerang ya antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat ini. Kita tidak tahu nantinya kapan ini akan berakhir. Tentu ini sangat mempengaruhi bagaimana dengan perekonomian Indonesia. Apakah memang sebelumnya perekonomian Indonesia sudah benar-benar disiapkan? Ya tentu sangat berpengaruh, teman-teman. Ya, karena peperangan ini antara Israel, Amerika, dan juga Iran. Nah, beberapa waktu yang lalu heboh bahwa Pak Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia menawarkan diri untuk menjadi mediator dalam peperangan itu. Nah, kita tidak tahu apakah nantinya Pak Prabowo akan berangkat ke Iran untuk bisa mendamaikan negara-negara ini, tapi ini sangat sulit untuk didamaikan, teman-teman, karena posisi negara kita itu masih di bawah negara-negara yang lain, ya seperti Amerika, Israel, dan juga Iran. Ya harusnya yang menjadi mediator itu adalah orang atau negara yang sangat maju, ya, sehingga ketika dia menjadi penengah, sehingga ketika dia menjadi mediator di situ, maka bisa didengarkan. Nah, kita tidak tahu apakah nantinya akan berhasil nanti Pak Prabowo untuk bisa mendamaikan negara yang sedang berperang ini. Nah, fakta terkini perang Amerika Serikat Israel versus Iran, korban tewas makam Khamenei. Serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran masih berkobar hingga hari ini sejak dimulai pada tanggal 28 Februari yang lalu. Sebagai balasan, Iran juga meluncurkan serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah hingga menyebabkan kerusakan di sejumlah tempat. Nah, ketika pemimpin tertinggi Iran meninggal dunia atas serangan Amerika Serikat dan Israel, teman-teman, maka Iran juga tidak tinggal diam. Mereka juga menyerang militer-militer atau tempat-tempat pasukan atau pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah, sehingga menyebabkan kerusakan di sejumlah tempat. Awal pekan ini Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump mengatakan perang bisa berlanjut hingga 4-5 pekan. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut perang dengan Iran akan membutuhkan waktu. Nah, kenapa membutuhkan waktu ini? Kita lihat di sini, teman-teman. Korban tewas di Iran capai 787. Berarti ini sudah termasuk ya pemimpin tertingginya, yaitu Ali Khamenei. Korban tewas imbas serangan brutal Amerika Serikat dan Israel ke Iran mencapai 747 jiwa per hari Selasa 3 Maret. Ini kan hari Rabu, ya, kita tidak tahu apakah sudah bertambah atau belum. Sejak pekan lalu, kedua negara itu tak berhenti menggempur Iran. Terbaru mereka menyasar gedung Majelis Ali di kota Qom, demikian dikutip Al Jazeera. Majelis Ali adalah badan yang akan memilih pemimpin tertinggi Iran selanjutnya.
Kemudian Khamenei dimakamkan di Mashhad. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei yang tewas dalam serangan Amerika Serikat pekan lalu akan dimakamkan di kota suci Mashhad. Khamenei berasal dari Mashhad, kota terbesar kedua di Iran yang juga jadi tempat ayahnya dikebumikan di makam Imam Reza. Sejauh ini belum ada informasi waktu pasti pemakaman Khamenei mengingat situasi yang masih membara. Saudi siap balas Iran. Nah, teman-teman, Saudi ini siap balas Iran karena Iran sudah melancarkan serangan ke negaranya karena menghancurkan pangkalan militer Amerika Serikat di sana. Arab Saudi menyatakan akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mempertahankan keamanan wilayah dan penduduk di negara tersebut. Pernyataan ini muncul di tengah serangkaian serangan Iran terhadap target-target di Saudi, termasuk serangan Iran terhadap kedutaan besar Amerika Serikat di Riyadh. Israel siapkan operasi skala besar. Militer Israel menyatakan mereka telah memulai gelombang serangan ekstensif baru terhadap Iran. Angkatan udara kini sudah memulai gelombang serangan besar-besaran terhadap lokasi peluncuran, sistem pertahanan, dan infrastruktur tambahan rezim teror Iran. Demikian laporan media Israel mengutip militer yang dilansir Al Jazeera. Kemudian, negara-negara mau evakuasi warganya. Menteri Luar Negeri Kanada Anita Anand telah meminta Menteri Luar Negeri Oman Bad Al-Busaidi untuk menggunakan wilayah udara Oman jika perlu guna mengevakuasi warga Kanada dari wilayah Teluk. Prioritas utama kami saat ini adalah 100.000 warga Kanada yang berada di wilayah tersebut, kata Anand saat acara di Toronto, dikutip Al Jazeera. Namun Anand juga mendesak warga Kanada untuk meninggalkan wilayah Timur Tengah dengan cara mereka sendiri. Dan saat ini tidak ada rencana bagi Ottawa untuk mengoordinasikan evakuasi. Kemudian sementara Indonesia sementara itu siap mengevakuasi warga negara Indonesia dari Iran. Untuk tahap awal, KBRI Teheran saat ini memastikan ada 15 orang warga negara Indonesia yang siap dievakuasi melalui kota Baku di Azerbaijan. Tadi siang juga saya sudah memerintahkan kepada dubes kita di Teheran untuk mengambil langkah-langkah evakuasi yang segera jika memang ada masyarakat Indonesia yang menginginkan untuk dievakuasi, kata Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono di Istana Kepresidenan. Negara-negara Arab terdampak serangan balasan Iran. Sejumlah negara-negara Arab terdampak balasan Iran yang mengincar aset dan pangkalan militer Amerika Serikat. Uni Emirat Arab UEA melaporkan mereka mengalami lebih dari 1.000 serangan yang dilancarkan Iran. UEA belum mengambil keputusan untuk mengubah postur pertahanannya selama serangan Iran, namun mereka menegaskan berhak untuk membela diri. Qatar melaporkan mereka menjadi sasaran dua rudal balistik yang diluncurkan dari Iran, salah satunya berhasil dicegat. Kemudian Bahrain juga melaporkan berhasil menghancurkan 74 rudal dan 92 drone sejak Iran mulai melancarkan serangan balasan. Yordania juga beberapa kali melaporkan berhasil mencegat atau menembak jatuh rudal yang diluncurkan dari Iran. Nah, itu adalah ketegangan-ketegangan yang terjadi di Timur Tengah, teman-teman, atas peperangan ya Iran melawan Israel dan Amerika Serikat dan menewaskan tentu banyak orang di sini. Jadi kita tidak tahu apakah nantinya akan berhenti di waktu yang dekat ini dan apakah nantinya Presiden Prabowo Subianto memang benar menjadi juru pendamai ya di sana. Kalau memang berhasil, memang sangat luar biasa sekali kalau Pak Prabowo Subianto berhasil
mendamaikan negara-negara yang sedang berperang ini. Tapi memang harapan itu sangat kecil sekali teman-teman, karena negara kita ya masih berada di bawah negara-negara yang sedang berperang tersebut. Ya, makanya sering sekali Amerika Serikat itu menjadi mediator karena negaranya sangat kuat sekali dan di atas negara-negara yang lain, sehingga perkataannya apa yang dia sampaikan itu bisa didengar. Nah, ini kita tidak tahu nantinya Pak Prabowo ini bisa melakukan hal itu, bisa didengar oleh negara-negara yang lain. Tentu kita tetap mendukung ya, dengan bagaimanapun itu ya, maka perdamaianlah yang kita dukung ya, supaya dunia ini menjadi aman.